Di tengah perbukitan Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdiri sebuah gereja yang bagi masyarakat setempat bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan panjang kehidupan umat Kristen di wilayah ini. Gereja tersebut adalah HKBP Sihulambu. Namun hingga hari ini, sejarah gereja ini masih menyimpan banyak tanda tanya. Tidak banyak arsip resmi yang menceritakan kapan gereja ini pertama kali berdiri, siapa yang membawa Injil ke desa Sihulambu, maupun siapa guru jemaat pertama yang melayani di tempat ini. Justru karena itulah, penelusuran sejarah menjadi semakin menarik. Dalam video kali ini, kita tidak hanya melihat data resmi, tetapi juga menelusuri bukti-bukti fisik dan cerita yang berkembang di tengah masyarakat untuk mencoba menyusun potongan sejarah HKBP Sihulambu. Berdasarkan struktur organisasi HKBP, gereja ini tercatat dengan nama resmi HKBP Sihulambu dan memiliki kode registrasi hurian 02.45.02. Secara administratif gerejawi, HKBP Sihulambu berada di bawah HKBP Resort Pardomuan Tuan Lee Markus yang berkedudukan di Sirpang Tolu, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Resort ini berada dalam naungan HKBP Distrik 2 Silindung. Hal ini menjadi menarik, karena secara pemerintahan Desa Sihulambu berada di Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun dalam organisasi gereja, justru berada di bawah wilayah pelayanan Garoga. Mengapa bisa demikian? Belum ditemukan arsip resmi yang menjelaskan alasannya. Namun jika melihat sejarah perkembangan HKBP di Tanah Batak, pada masa lalu pelayanan gereja tidak mengikuti batas kabupaten seperti sekarang. Guru jemaat dan pendeta biasanya mengikuti jalur perjalanan masyarakat, sungai, dan jalan setapak yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Karena itulah hubungan antara Sihulambu dan Garoga diduga sudah terjalin sejak awal perkembangan pelayanan HKBP di kawasan ini. Dalam penelusuran kami, terdapat satu bukti fisik yang sangat penting. Di kompleks pemakaman lama HKBP Sihulambu terdapat sebuah batu nisan yang bertuliskan nama Marwehoem Israel dengan tanggal wafat 22 April 1939. Tulisan Marwehoem menggunakan ejaan lama bahasa Indonesia pada masa Hindia Belanda. Pada masa itu, huruf OE dibaca U, sehingga kata tersebut dibaca Maruhum. Dalam bahasa Batak, Maruhum merupakan sebutan bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Maknanya sepadan dengan istilah almarhum dalam bahasa Indonesia, meskipun berasal dari bahasa yang berbeda. Di bagian lain nisan juga terdapat simbol salib, tulisan berbahasa Batak serta kutipan ayat Alkitab bertuliskan PS 1831. PS dalam ayat tersebut pesalmen dalam bahasa Belanda atau Mazmur. Berarti ayat tersebut adalah Mazmur pasal 18 ayat 31 yang berisi, Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Keberadaan nisan ini menunjukkan bahwa pada tahun 1939, di desa Sihulambu sudah ada komunitas Kristen yang menjalankan tata cara pemakaman sesuai tradisi gereja. Walaupun nisan ini bukan bukti tahun berdirinya HKBP Sihulambu, ia menjadi salah satu bukti tertua yang berhasil ditemukan hingga saat ini mengenai keberadaan umat Kristen di desa tersebut. Namun justru disinilah misterinya dimulai. Apakah gereja ini memang berdiri pada tahun 1939? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Karena sebuah komunitas Kristen tidak mungkin langsung memiliki kompleks pemakaman tanpa lebih dahulu memiliki kehidupan jemaat. Artinya, besar kemungkinan HKBP Sihulambu telah berdiri beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun sebelum tahun 1939. Lalu muncul pertanyaan lain yang lebih menarik. Dari mana sebenarnya pelayanan pertama datang ke Sihulambu? Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat,
Ada yang menyebut bahwa HKBP Sihulambu memiliki hubungan dengan Lotung Jiae, Lotung Julu, maupun Sirpang Tolu. Ada pula yang mengatakan bahwa guru jemaat dahulu datang dari arah Garoga. Hingga saat ini, cerita-cerita tersebut belum ditemukan dalam arsip resmi HKBP, sehingga belum dapat dipastikan sebagai fakta sejarah. Namun cerita tersebut tetap menarik untuk dicatat, karena dalam banyak penelitian sejarah lokal, tradisi lisan sering menjadi petunjuk awal sebelum akhirnya ditemukan dokumen yang menguatkannya. Karena itu, dalam video ini kami tidak menyimpulkan cerita tersebut sebagai kebenaran, tetapi mengangkatnya sebagai bagian dari penelusuran sejarah yang masih terus berlangsung. Hal lain yang juga menarik adalah posisi HKBP Sihulambu yang berada di bawah Resor Pardomuan Tuan Ling Markus di Garoga. Mengapa bukan berada di wilayah pelayanan Sipiro? Apakah sejak awal memang dibuka dari Garoga? Ataukah dahulu pernah menjadi cabang dari salah satu gereja tua di kawasan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban. Dan mungkin saja jawabannya masih tersimpan di dalam buku Jubileum Gereja, arsip lama HKBP, atau bahkan diingatan para orang tua yang pernah menyaksikan perjalanan gereja ini. Sejarah tidak selalu tersimpan di dalam buku. Kadang-kadang sejarah justru tersimpan di atas batu nisan yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kadang tersimpan dalam cerita yang diwariskan dari kakek kepada cucunya. Dan kadang pula tersimpan di dalam sebuah gereja tua yang setiap hari kita lewati, tetapi jarang kita tanyakan bagaimana awal mula keberadaannya. HKBP Sihulambu mungkin adalah salah satu contohnya. Masih banyak bagian sejarahnya yang belum terungkap. Namun setiap foto lama, setiap batu nisan, setiap arsip gereja, dan setiap cerita masyarakat adalah potongan puzzle yang perlahan-lahan akan membentuk gambaran sejarah yang utuh. Apabila Anda merupakan warga Sihulambu, Garoga, Lotung Jiae, Lotung Julu, Sirpang Tolu, atau memiliki foto lama, buku jubileum, arsip gereja, maupun cerita dari orang tua mengenai sejarah HKBP Sihulambu, silakan bagikan di kolom komentar. Bisa jadi, informasi yang Anda miliki adalah potongan sejarah yang selama ini belum pernah dicatat. Mari kita telusuri dan dokumentasikan sejarah HKBP Sihulambu bersama-sama, agar warisan berharga ini tidak hilang di telan waktu.